Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizi Muzaki dengan NIM B1D220003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai plafon gypsum board dari mata kuliah Struktur Konstruksi 2 dengan dosen pengampu Bapak Rosid Rosadi STM Ars. Baik, langsung aja ke pembahasannya sebagai berikut. Sebelum ke pembahasannya lebih lanjut, kita ketahui dulu apa itu gypsum. Gypsum adalah salah satu mineral yang terbentuk melalui proses pengendapan oleh penguapan air. Ketika air mengandung kadar garam yang tinggi, ini dapat mengubah bahannya menjadi dua bentuk utama, yaitu kalsium sulfat dihidrat atau disebut juga dengan CaSO4 2H2O yang disebut sebagai gypsum, atau anhidrit bisa disebut juga dengan CaSO4. Gypsum secara alami itu ditemukan sebagai endapan dalam batuan sedimen seperti batu kapur, serpih merah, batu pasir, dan lempung. Salah satu karakteristik utama gypsum adalah kemampuannya untuk menahan api. Hal ini yang dapat membuatnya menjadi bahan yang sangat berguna dalam elemen bangunan untuk mencegah penyebaran api. Selain itu, gypsum juga memiliki sifat-sifat lain yang sangat menguntungkan, seperti kemampuan isolasi suaranya, konduktivitas panas yang rendah, kekokohan, dan kemudahan dalam pemasangan dan pemeliharaannya. Selanjutnya di sini ada fungsi gypsum. Salah satu fungsi utama gypsum adalah sebagai bahan plafon. Karena gypsum ini tahan api, maka ia memiliki kontur yang rapi dan presisi, serta tahan terhadap kerusakan, menjadikannya pilihan yang cerdas untuk plafon rumah dibandingkan dengan bahan lain seperti triplek yang terbuat dari kayu. Gypsum ini lebih tahan lama dan tahan terhadap api. Ukuran gypsum juga ini bervariasi, tetapi umumnya berbentuk lembaran lebar. Dengan satu lembar gypsum itu dapat menutupi area permukaan yang luas, sehingga proses pemasangannya lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan menggunakan bahan lain seperti batu bata. Selain itu, gypsum juga dapat digunakan untuk tujuan dekoratif. Dapat meningkatkan estetika rumah dengan mengaplikasikannya. Plafon gypsum juga dapat digunakan dengan berbagai bentuk seperti drop-out ceiling atau kubah, serta menggabungkannya dengan dekorasi interior yang sesuai untuk menciptakan tampilan yang mewah dan elegan. Selain digunakan untuk plafon, gypsum juga memiliki beberapa fungsi lainnya nih di dalam rumah. Yang pertama itu sebagai sekat dinding. Gypsum itu digunakan sebagai sekat dinding dalam rumah karena sifatnya yang mudah menyerap cat, yang memungkinkan itu memilih berbagai warna dan jenis cat dengan bebas, sehingga dapat menciptakan interior yang sesuai dengan preferensi pribadi. Yang kedua itu sebagai perkat atau plester. Karena kekuatannya dan fleksibilitas gypsum itu membuatnya cocok sebagai plester dalam ruangan. Dapat menggunakan untuk melapisi dinding dan plafon, atau bahkan juga bisa sebagai pengganti acian dan plester pada bagian dalam bata. Lalu yang ketiga itu ada dinding kamar mandi. Ada lembaran gypsum yang tahan air dan tahan terhadap benturan yang membuatnya itu cocok digunakan di dalam kamar mandi. Gypsum ini juga memiliki kekuatan yang hampir sama dengan batu bata dan dapat dibentuk sesuai kebutuhan, sehingga dapat menggunakannya sebagai alternatif untuk merenovasi kamar mandi. Yang keempat itu sebagai penyubur tanaman. Gypsum juga itu memiliki manfaat sebagai pupuk dan untuk memperbaiki struktur tanah. Hal ini nih yang bisa menjadikan dan meningkatkan pertumbuhan tanaman dan membuat tanah itu menjadi lebih subur. Selanjutnya ada jenis dan ukuran gypsum. Yang pertama itu ukuran gypsum Indogyp.
Gipsum Indo-Gyp ini memiliki karakteristiknya ringan dan kuat, lalu dengan berat lembarannya itu berkisar antara 15,5 hingga 16 kilogram. Produk ini tersedia dalam dua tipe, yaitu ada tipe standar dan tipe tahan kelembaban atau anti lembab. Gambarnya itu seperti gambar di bawah. Lalu untuk ukurannya itu kisaran 9 mm kali 1200 mm dikali 2400 mm dan 12 mm dikali 1200 mm dikali 2400 mm. Yang kedua itu ada gypsum A+. Jenis berikutnya ada gypsum A+ yang memiliki berat 16 sampai 17 kg per lembarnya. Varian ini juga tahan api dan tahan kelembaban. Selain itu, jenisnya juga dibedakan berdasarkan warna. Abu-abu untuk jenis standar dan hijau untuk tahan lembab dan merah muda itu untuk tahan api. Untuk ukurannya itu 9 mm kali 1200 dikali 2400 mm dan 12 mm dikali 1200 dikali 2400 mm. Untuk ilustrasinya itu seperti gambar di samping untuk gypsum A+. Selanjutnya yang ketiga itu ada ukuran gypsum A+ G-Strong Premium Board. Gypsum jenis ini tuh terkenal sangat kokoh dan memiliki ledutan rendah pada RH 99% serta daya tahannya terhadap benturan. Gypsum A+ G-Strong Premium Board ini juga memiliki fleksibilitas tinggi sehingga bisa dilengkungkan dengan mudah. Selain itu, bahannya juga tidak berbahaya dan tidak bisa didaur ulang. Umumnya jenis gypsum ini dipakai untuk dinding dan partisi rumah. Untuk ukurannya itu 9 mm dikali 1200 mm dikali 2400 mm. Yang keempat itu ada ukuran gypsum A+ Acoustic Pinhole. Seperti namanya, gypsum ini mempunyai pola lubang kecil seperti tusukan jarum. Selain itu, gypsum A+ Acoustic Pinhole ini juga dikenal sebagai kedap suara dan mempunyai fitur NRC, yaitu Noise Reduction Coefficient hingga 0,55. Tidak hanya kedap suara, tapi varian ini juga mampu menghemat energi karena bisa merefleksikan cahaya hingga lebih dari 83%. Untuk ukurannya yaitu 15 mm dikali 600 mm dikali 1200 mm dan 15 mm dikali 600 mm dikali 600 mm. Lalu yang kelima itu ada ukuran gypsum A+ Acoustic Scatter 2. Jenis gypsum ini juga kedap suara dengan kualitas terbaiknya. Selain itu, gypsum ini juga ramah lingkungan dan bahannya itu tidak mengandung racun. Umumnya dipakai untuk studio musik pribadi di rumah. Ukurannya itu 15 mm dikali 600 mm dikali 1200 mm dan 15 mm dikali 600 mm dikali 600 mm. Ukuran gips yang keenam itu ada ukuran gypsum A+ Acoustic A3510. Jenis ini tuh memiliki ketebalan 15 mm dan kepadatan 280 sampai 320 kg per meter kubik. Umumnya ini dalam satu dus tipe standar berisi 10 lembar dengan bobot total kurang lebih 20 kg. Penggunaan tipe gypsum ini cocok untuk rumah yang membutuhkan sekat kedap suara. Ukurannya ada 15 mm x 600 x 1200 dan 15 dikali 600 dikali 600 mm. Yang ketujuh itu ada ukuran gypsum A+ Acoustic A711. Ukuran gypsum ini tuh beratnya sekitar 1,7 sampai 3,4 kg per lembarnya. Selain itu juga ada beberapa tipe gypsum seperti acoustic, lay-in exposed, dan original reguler. Tidak hanya itu saja, juga ada beberapa pola desain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk rumah ibadah, tempat karaoke, bioskop, dan lain sebagainya. Untuk kelebihan plafon gypsum ini, yang pertama itu tahan api.
Salah satu kelebihan utama gipsum adalah kemampuannya untuk menahan api. Ini nih yang dapat menjadikannya pilihan yang aman untuk plafon rumah. Yang kedua itu isolasi suara. Gipsum memiliki sifat isolasi suara yang baik. Ini membantu mengurangi tingkat kebisingan antar ruang dan memberikan privasi yang lebih baik dalam rumah. Lalu pemasangannya yang cepat, gipsum ini hadir dalam lembaran yang besar sehingga proses pemasangannya lebih cepat dan efisien. Lalu ada estetika, plafon gipsum juga dirancang dengan berbagai bentuk dan ornamen yang dapat memungkinkan untuk meningkatkan tampilan interior rumah itu lebih elegan. Lalu yang terakhir itu tahan lama. Gipsum ini cenderung lebih tahan lama daripada bahan lainnya seperti triplek atau plafon kayu. Selanjutnya terdapat kekurangan juga. Yang pertama itu rentan terhadap air. Gipsum ini bisa rusak jika terkena air secara berlebihan. Untuk ruangan dengan resiko tinggi terkena air, itu perlu menggunakan gipsum tahan air. Lalu pemeliharaan. Gipsum itu memerlukan pemeliharaan yang teratur dan perlu merawatnya dengan baik untuk menjaga keindahan. Lalu kekurangannya itu pada biaya, cenderung lebih mahal daripada beberapa bahan plafon lainnya. Lalu berat. Gipsum ini memiliki berat yang signifikan, jadi dinding dan struktur pendukungnya itu harus mampu menahan beban tersebut. Yang terakhir itu tidak ramah lingkungan karena proses pembuatan gipsum itu membutuhkan energi yang cukup besar. Pada slide terakhir itu ada daftar pustaka, saya mengambil dari beberapa artikel. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini dari saya di materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.